Nggih Pak, sampun siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, sehat gimana ya Pak? Pak Saiful ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, ya. Nggih. Pak Saiful, sebelum jauh kita membahas tentang materi, Nggih. Pak Saiful ini ngajarnya di mana nih? Saya di SMK Pak. Di SMK Pak. SMK mana? Saya ini berhubungan ini dua kelas Pak. Dua sekolahan maksud saya Pak ngajarnya. Di SMK Wah, sekolahnya sekali. dua Pak. Jadi ngajar di dua tempat maksudnya. Mana? Nggih. Di SMK SMK mana? Pancasila sama SMK Jaya Wisata, Pak. Nggih. Di mana itu? Itu di daerah Solo, Pak. Solo. Nggih, Solo. Solo ya. Nggih, Solo. Berapa tahun Pak Saiful? Saya dari tahun 2017, Pak. Dari 2017. Nggih. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 tahun ya? Iya, sekitar 7 tahun tapi masuk Dapodik baru 2019, Pak. Jadi ada Lulus S1 tahun berapa itu? itu juga 2017 Pak, bulan April nggih. April kemudian Wah, Juli Agustus sudah mulai mengajar Pak, tapi belum masuk Dapodik seperti itu nggih. masih grace berarti ya Pak Saiful ya? Ya alhamdulillah masih. Oke, dari itu Pak Ipul, Nggih Pak. apa yang dihadapi, problem yang dihadapi terkait dengan pembelajaran di kelas gitu. Kalau di kelas itu biasanya ya karena sekarang itu eranya pakai HP ya Pak ya, anak-anak sering kurang konsentrasi ketika eh, mengikuti pembelajaran karena juga mungkin kalau di SMK kan memang diperbolehkan sih membawa HP, tetapi ya untuk kontrolnya itu agak sulit untuk dikendalikan ya. Di satu sisi kita sudah mengingatkan ya memang dimasukkan, tetapi kadang cari-cari kesempatan untuk mainan HP seperti itu. Untuk di sekolahan seperti itu. Sehingga kalau membawa HP akan mengurangi konsentrasi ya. Ya untuk yang saya alami ya Pak, karena memang tatarannya itu di SMK. Tapi kalau kalau memang tugasnya itu menggunakan HP ya saya persilahkan Pak. Juga Oke, selain itu membantu sih Pak Pak, Ibu ya, tapi juga apa lagi ada kira-kira? ya plus minusnya seperti itu Pak. Apa kira-kira yang dihadapi selain itu? Eh, Kalau di SMK itu biasanya selain eh, kondisi keluarga Pak yang kurang mendukung Pak dalam proses pembelajaran, terkadang orang tua itu hanya ya menyekolahkan ya menyekolahkan saja, tetapi di rumah juga tidak dibimbing, apalagi di pembelajaran PA itu wah sangat sangat kompleks sekali Pak ya. Contohnya aja sholat aja ya, yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ketika Pak guru tanya itu sudah sholat subuh belum, katanya juga belum. Nah di rumah bapak ibu sholat enggak, di rumah aku bapak ibu juga enggak sholat toh Pak. Nah seperti itu Pak, tantangannya memang seperti itu, apalagi suruh Nggak Muslim nggak itu masalahnya? gimana Pak. Muslim nggak itu masalahnya? Ya muslim dong Pak, kan memang muslim Saya nggak sekolahnya juga Muslim. PAI kok, masa Iya, iya. seperti itu Dia nggak sholat karena nggak Muslim saja. ya. Oke, kondisi keluarga yang tidak mendukung, Iya kemudian kondisinya. kurangnya konsentrasi karena ada membawa HP, Iya. kontrolnya sulit. Apalagi Pak, Pak Saiful. Kemudian karena basisnya juga SMK saya itu namanya aja Pancasilais ya Pak ya, jadi untuk kegiatan memang memang sifatnya ya agak nasionalis sih, terkadang untuk membuat kebijakan apa namanya pengajian yang sifatnya apa nih keagamis, kadang masih banyak yang mencibir sih
Ya tapi yo bukan bukan semuanya Cipil seperti itu dulu awal-awal, tapi ini kalau Oke. sudah ganti kepala sekolah alhamdulillah sudah didukung semuanya Pak. Kalau dulu yang Dari 3 sampel tadi yang Pak Ibu sampaikan tadi, problem yang dihadapi itu, nggih, apa tindakan yang Pak Saiful sebagai seorang guru PAI iya. mencari jalan keluarnya seperti apa? Ya kalau solusinya ya solusinya untuk tadi ya yang penting di pembelajaran PAI adalah esensinya adalah peningkatan peningkatan sholat ya Pak. Peningkatan sholat ini saya apa namanya kasih tugas istilahnya untuk seperti mutabaah yaumiyah li ya intinya eh, kegiatan sehari-hari ketika di sekolah di rumah maksudnya ya setiap hari sholat enggak, tapi setiap hari tak suruh untuk mencatat kegiatannya seperti itu. Jadi saya bisa melihat apa namanya melihat kemajuan ketika dia di sekolah Pak. Jadi bisa melihat kemajuan dia di sekolah seperti itu Pak ya. Kalau dia nggak sholat tetap mencatat sholat gimana terus? Ya itu nilai kejujurannya mungkin kurang Nah, Pak oke. ya, saya nilai nilai kejujurannya mungkin kurang gitu Oke, ya. Pak Ibu, kalau yang tindakan dengan lakukan itu tadi, Iya Pak. kalau menurut teori belajar apa? Teori belajar apa ini? Jadi Teori belajar konstruktivisme Pak berdasarkan pengalaman. apa itu kalau teori belajar konstruktif? Teori belajar yang dihasilkan dari proses pengalaman Pak ya, pengalaman dia istilahnya ketika dia sholat dia mempunyai pengalaman seperti itu ya. Teori belajar itu ada berapa sih, Pak Ibu? Ada 7 atau 6 gitu Pak, 7 kayaknya Pak. Coba yang kamu ingat apa saja? Teori behavioristik, konstruktivitisme, kemudian teori belajar hybrid, kemudian apa lagi Ge? Teori belajar Ada contekan di atas? humanistik juga Pak. Oke. Humanistik. Apa lagi? Di 4 ya Pak, kurang 2 nih. Yang 2 hybrid sudah, behavioristik, konstruktivitisme, 2 lagi lupa Pak. Berikutnya nih, Pak Ibu nih, berikutnya. Di dalam kurikulum merdeka ada istilah TP-ATP. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Kalau tujuan pembelajaran itu adalah goal settingnya ketika kita melakukan pembelajaran. Tujuan dari anak-anak itu ketika kita mengajar itu apa seperti itu Pak. Misal dapat menjelaskan perintah khotbah ya, dalil tentang khotbah, siswa dapat menjelaskan perintah Kalau tentang ATP, ATP itu alur tujuan pembelajaran. contohnya? Contohnya dari proses misal dari CP yang sudah disusun oleh kementerian itu Pak, yang kita sudah ada 5 elemen itu kemudian kita turunkan dari TP kemudian kita buat jadi alur tujuan pembelajaran ya, yang disesuaikan dengan kriterianya masing-masing fase. Kalau di fase SMK ya fase E dan F Pak, seperti itu Pak. Oke. Kalau dalam pembelajaran itu ada istilah asesmen. Kenapa sih harus ada asesmen di dalam pembelajaran? Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kita dalam penyampaian suatu materi ya Pak. Jadi anak-anak paham belum atas materi yang sudah saya sampaikan, untuk mengukur kadar tingkat pemahaman siswa, seperti itu Pak, asesmen. Oke. Sekarang baca nih, Pak Ipul nih. Iya Pak. Coba silakan dibaca dulu. Nomor 5, nomor 6.
Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban ka syajaratin thayyibatin aw luha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatazakkarun. Oke, stop dulu. Kenapa sih fis sama itu dibaca panjang itu? Itu mat wajib, Pak. Kalau mat wajib Dalam satu harus kalimat, bagaimana? ya, mat wajib mutasil itu apabila ada hamzah ya bertemu dengan alif dalam satu kalimat, Pak. Dibaca Dibaca 6 harokat ya. 6 harokat. Contohnya ayo Pak. Ini wisama. Oke. Berikutnya yang kedua. Lanjut nomor 6 baca. Dibaca. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Oke. Kenapa sih ghairu terus kemudian harus berhenti gitu? Kemudian ilaih harus berhenti itu. Karena ada wakaf, Pak. Ila ghairuhu di atasnya ada wakaf. Nggih. Oh, oke. Nggih. Oke, cukup Pak Wahid. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian di sesi ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam atas bimbingannya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.